Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berbahagia sekali pada hari ini Kamis 28 Agustus 2025 kita masih dapat melanjutkan kajian kita di seputar kisah Nabi Musa alaihi salam dan Al-Khadir. Satu kisah yang sangat syarat dengan pelajaran ilmu dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan singkat, namun banyak sekali poin-poin penting yang hendaknya bisa kita ambil pelajaran dan menjadi petunjuk, menjadi rambu-rambu dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita telah bahas sejak awal tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam yang diminta untuk belajar kepada Al-Khadir dan didampingi oleh Yusha ibnu Nun. Ini kisah sangat syarat dengan ilmu. Bagaimana menuntut ilmu, bagaimana menjadi guru, bagaimana menjadi murid, dan juga tentu tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha alim, yang maha mengetahui, yang khabir, maha teliti. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ilmu itu juga kepada hamba-hamba pilihannya. Dan sebagai hamba yang diberikan ilmu, dikaruniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadikan hamba-hamba berilmu ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekiranya mengamalkan apa yang diilmui tersebut. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu berbeda. Oleh karena itu, orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam beserta Al-Khadir, kita juga belajar bagaimana maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, yang memiliki ilmu sangat luar biasa. Kita jadi belajar tentang betapa sedikitnya ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita jadi sadar bahwa kita adalah hamba-hamba yang teramat sangat bodoh. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi, satu di antara beberapa nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Ulul azmi, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pilihan yang memiliki kekuatan tekad yang sangat luar biasa serta kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian. Nabi Musa alaihissalam memiliki posisi yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik kenabian dan luar biasanya ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, ternyata itu tidak membuat Nabi Musa alaihissalam berhenti dalam menuntut ilmu. Tidak membuat Nabi Musa alaihissalam merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya.
beliau tetap belajar, bahkan belajar kepada seorang hamba yang tidak lebih terkenal dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Tentu kita sebagai hamba-hamba yang tidak mendapat jaminan kenabian, tidak mendapat jaminan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak juga mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, kita lebih berhak untuk belajar dan terus belajar. Kita memiliki kewajiban untuk selalu menuntut ilmu, menambah ilmu, dan tiada berhenti sampai akhir hayat kita. Dan tentu dengan doa juga Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita untuk berdoa kepadanya agar Allah tambahkan ilmu kepada kita semuanya, menunjukkan bahwa ilmu itu yazdad. Ilmu ini bertambah, tapi juga akan berkurang juga tentunya ketika kita berhenti dari menuntut ilmu. Minimal akan tidak berkembang, tidak bertambah ketika kita tidak menuntut ilmu. Tapi kebanyakan ketika seseorang berhenti dari menuntut ilmu, yang ada adalah kurang. Ilmunya kurang, ingatannya kurang, hafalannya hilang karena tidak diasah dan tidak ditambah dengan proses atau semangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa sabar, terus menuntut ilmu tanpa ada akhir dari perjalanan kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-74, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan penggalan kisah berikut dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Al-Khadir. Setelah yang pertama Nabi Musa alaihissalam menghadapi ujian yang disampaikan oleh Al-Khadir sebagai guru, Nabi Musa alaihissalam menghadapi ujian berikutnya. Jika ujian pertama yaitu mereka berdua naik perahu, naik kapal, dan ternyata justru dirusak, dan akibat dari pekerjaan tersebut belum tampak, itu pun Nabi Musa alaihissalam mengingkarinya, apalagi di perjalanan berikutnya yang memang sudah terjadi, yaitu Al-Khadir membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa, yang juga belum mendapat beban tanggung jawab tugas untuk beribadah, belum mencapai usia taklif untuk dibebani perintah dan larangan. Tentu Nabi Musa alaihissalam lebih kuat lagi untuk menolak pekerjaan tersebut. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Nabi Musa alaihissalam di kejadian pertama mengakui akan sikap beliau yang lupa terhadap janji yang telah disampaikan di awal sebelum perjalanan mengikuti Al-Khadir, yaitu jangan berkomentar, jangan mengomentari apa yang dilakukan oleh Al-Khadir sampai Al-Khadir menjelaskan apa yang terjadi. Namun Nabi Musa alaihissalam di fase pertamanya telah lupa akan janji tersebut, bahwa meskipun pada mulanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa beliau insyaallahu akan menjadi seorang hamba yang sabar. Dan di perjalanan berikutnya ini, Allah Subhanahu wa taala berikan dalam ayat ke-74 ini, surah Al-Kahf, فَانْطَلَقُوا maka tanpa jeda langsung inṭalaqu, mereka berdua pun bertolak. Ini senada dengan ayat yang bagian pertama, فَانْطَلَقُوا. Di sini juga mereka intilak lagi, mereka bertolak, mereka berangkat dengan segera. Hatta hingga idza laqiya ghulaman, hingga ketika mereka ketemu, menjumpai ghulaman, seorang anak kecil, ghulam, dan usianya masih sangat belia.
usianya belum sampai masa remaja. Ghulam, seorang ghulam, tidak disebutkan secara definit, disebutkan dengan indefinite, diisyaratkan oleh kata nakiroh, kata indefinite di sini, yaitu ghulaman, seorang ghulam, tanpa ada latar belakang apapun, juga tanpa bicara apapun. Lalu qatalah, Al-Khadir pun membunuhnya. Faqatalah, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Langsung dia bunuh. Melihat kejadian itu, maka Nabi Musa alaihissalam pun berkomentar, qala aqatalta, apakah qatalta, engkau membunuh. Qatalta itu sebenarnya secara makna telah membunuh. Qatalta, betul, karena memang Nabi Musa alaihissalam mengomentari ini setelah kejadian. Artinya qatalah, Nabi Al-Khadir, abdun salih, seorang hamba yang salih yang bernama Al-Khadir ini membunuh seorang anak tadi itu. Maka Nabi Musa berkomentar, aqatalta, apakah engkau membunuh tadi, telah membunuh tadi itu, nafsan, suatu jiwa, zakiyatan, yang zakiyah, suatu jiwa yang bersih, jiwa yang tanpa dosa, jiwa yang tidak ada alasan apapun untuk dibunuh. Bi ghairi, tanpa, dengan tanpa, bi dengan, ghairi tanpa, nafsin, tanpa ada proses pembunuhan sebelumnya, atau yang dikenal dengan qisas. Artinya ini anak tidak melakukan pembunuhan, lalu kenapa engkau bunuh? Bi ghairi nafsin. Jadi Nabi Musa memberikan alasan kenapa dibunuh. Yang pertama, kenapa harus dibunuh? Padahal masih tadi itu nafsan zakiyah, disebut sebagai nafsan zakiyah. Jiwanya masih bersih, belum ada dosa. Itu yang pertama. Jadi jika seorang anak kecil melakukan perbuatan, maka tidaklah tidak boleh dibunuh. Bi ghairi nafsin, juga bukan karena pernah melakukan pembunuhan. Jadi kenapa harus dibunuh? Artinya orang itu dibunuh memang karena dia berhak untuk dibunuh setelah melakukan pembunuhan, qisas. Artinya orang yang membunuh maka dibunuh pula. Begitu. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun memberikan alasan, laqad ji'ta, sungguhnya, sungguh, qad, benar-benar, ji'ta, engkau telah datang atau mendatangkan, laqad ji'ta syai'an nukra, sesuatu, syai' itu sesuatu, syai'an nukra, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, murni, bersih. Nukr, mungkar. Artinya sesuatu yang diingkari oleh akal sehat. Mirip, kalimat ini mirip dengan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam di kejadian pertama. Ya, tapi ada perbedaan di nukro. Atau dalam riwayat atau qiraat yang lain dibaca nukuro. Kita baca nukro dengan huruf kaf bersukun, riwayat yang lain dan qiraat yang lain membaca nukuro. Ada riwayat yang lain dan qiraat yang lain baca nukuro. Kita baca nukro. Baik, ini makna secara umum berkaitan dengan ayat ke-74 dari surah Al-Kahf ini. Dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar, At-Tafsirul Muyassar, jilid pertama, halaman 301, beberapa
penulis dari kitab tafsir ini memberikan penafsiran atau maknanya faqabilal khadiru udzrahu. Maka Al-Khadir pun menerima uzurnya, menerima alasan Nabi Musa alaihissalam yang pertama. Apa alasannya? Dia katakan bahwa dia lupa melakukan atau memberikan komentar tersebut. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra, kan gitu. Jadi Nabi Musa alaihissalam menyampaikan uzurnya itu. Jangan engkau hukum aku, jangan engkau berikan sanksi apapun. Dan qabila al-Khadir. Al-Khadir menerima uzur, alasan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Pertama karena lupa, yang kedua berharap supaya tidak dijatuhi sanksi. Dan begitu hendaknya ketika seorang melakukan pekerjaan yang keliru, maka dia dapat kesempatan untuk bisa mencoba kembali supaya bisa benar lurus lagi. Jadi pertama mungkin kesalahan, murni kesalahan yang belum dipahami misalnya atau karena lupa misalnya, maka dia berhak untuk bisa mendapatkan uzur, mendapatkan perkenan atau mendapatkan keringanan sanksi atau dijatuhkannya hukuman. Thumma kharaja minas safinah. Thumma kharaja, mereka berdua, Al-Khadir dan Musa alaihissalam pun keluar dari as-safinah, dari perahu, kapal. Fabainama huma yamshiyani 'ala as-sahili idh absara ghulaman yal'abu ma'al ghilman. Ya. Seketika itu, fabainama, ketika huma, mereka berdua yamshiyani, berjalan, ala sahil, di tepi pantai, idh absara, mereka tiba-tiba, atau ketika itu, melihat ghulaman, melihat seorang anak kecil, yal'abu ma'al ghulam, yal'abu ma'al ghilman. Ia, si anak kecil tadi itu, sedang bermain bersama anak-anak kecil yang lainnya. Faqatalahul Khadiru. Ternyata langsung saja Al-Khadir membunuh anak kecil tersebut. Fa'ankara Musa alaih. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mengingkari perbuatan tersebut. Perbuatan membunuh itu. Waqala, dan Nabi Musa alaihissalam berkomentar, kaifa qatalta nafsan tahiratan. Bagaimana engkau membunuh satu jiwa, membunuh satu jiwa tahirah, yang tahir, yang bersih, yang suci. Lam tablugh haddat taklif, belum mencapai batas usia taklif. Taklif artinya beban, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kita disebut manusia, kita ini sebagai orang dewasa disebut mukallaf. Orang yang telah mendapat beban tugas untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Usia taklif, usia di mana seorang menginjak usia baligh. Perempuan dengan datang haid, laki-laki dengan bermimpi, mimpi basah, maka itu usia mencapai, berarti telah mencapai usia taklif. Ya, di sini nafsan tahiratan lam tablugh haddat taklif, belum sampai pada usia taklif. Walam taqtul nafsan, tidak pula membunuh suatu jiwa. Hatta tastahiqqul qatl biha, hingga ia berhak untuk dibunuh. Apa yang menjadi alasan yang membenarkan dia untuk dibunuh? Laqad fa'alta amran munkaron 'azima. Sungguh engkau telah melakukan suatu perkara yang mungkar dan sangat besar kemungkarannya. Melakukan kemungkaran yang sangat besar. Ya, disebutkan di sini nukro, artinya kemungkaran yang sangat besar. Demikian, semoga kita bisa memahami kata demi kata dari ayat ini ya, insyaallah.